Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang lancar, kesehatan yang baik, dan umur yang panjang oleh Sang Pencipta. Jangan lupa untuk membalas salam ini di kolom komentar. Karena dengan saling membalas salam, artinya kita juga saling mendoakan agar kita semua diberi keberkahan, kesehatan, dan umur yang bermanfaat. Terima kasih apabila berkenan membalasnya, dan selamat menikmati kisah misteri yang akan segera dimulai. Pada Jumat sore, langit kota Malang tampak bersih. Awan tipis berarak pelan, dan matahari condong ke barat. Suasana jalanan mulai padat, tapi di sebuah warung kopi kecil dekat kampus, 5 orang sahabat tengah berkumpul. Mereka adalah Raka, Iqbal, Fajar, Aldi, dan Yoga. Usia mereka masih 20-an, semuanya hobi naik gunung. Walau intensitasnya berbeda-beda, Iqbal dan Aldi adalah yang paling sering mendaki. Mereka dikenal paling cerewet, usil, dan punya energi berlebih. Sementara Raka lebih kalem. Yoga pendiam, tapi peka. Fajar berada di tengah-tengah, paling sering menjadi penengah jika ada perbedaan pendapat di antara mereka. Sore itu, pembicaraan mereka mengarah pada topik lama yang belum terrealisasi, yaitu pendakian Gunung Arjuno. "Bro, ayo naik gunung besok. Udah lama kita nggak ngedaki bareng," kata Iqbal sambil menyeruput kopi hitamnya. "Gue setuju. Gue mau coba jalur yang lebih menantang. Lo pada udah pernah dengar jalur Purwosari belum?" sahut Aldi. Raka mengerutkan dahi. "Purwosari yang banyak situs petilasannya itu?" "Iya betul," jawab Aldi cepat. "Katanya tuh jalur spiritual. Ada makam, arca, dan semacam tempat semedi. Tapi view-nya cakep bro. Suasana mistis-mistis gitu, seru kan?" Yoga mendongak, matanya agak ragu. "Emang boleh ya kita naik lewat situ buat camping, bukan buat ziarah?" Aldi tertawa. "Ya elah, boleh bro. Santai aja, yang penting sopan. Lagian gue denger sekarang udah banyak pendaki lewat situ. Gue pengen nyobain yang beda dari Tretes atau Lawang." Fajar angkat bicara. "Kalau jalur spiritual, berarti tempatnya keramat dong." "Namanya juga gunung bro," ucap Iqbal santai. "Yang penting jangan takut. Jangan bikin dosa juga, santai aja. Kita kan bukan mau bikin onar." Sambil berbicara, Iqbal memainkan gelas kopinya, lalu berseru sambil bercanda. "Lagian, kalau ketemu setan, tinggal gue ajak ngopi bareng." Aldi ikut menimpali. "Iya, setannya gue ajakin selfie. Gue posting ke story, judulnya Pendakian Bareng Genderuwo." Suasana menjadi ramai oleh tawa. Tapi di tengah candaan itu, Raka hanya diam. Ia memperhatikan ekspresi Aldi dan Iqbal. Mereka terlalu santai, terlalu menyepelekan. Dalam hati, ada sedikit rasa tak nyaman, tapi ia menahan untuk tidak mengganggu momen kebersamaan itu. Setelah diskusi cukup panjang, akhirnya mereka sepakat. Mereka akan berangkat malam itu juga, naik motor menuju basecamp Tambak Watu di jalur pendakian Purwosari. Targetnya mulai naik subuh besok, Sabtu pagi. Sekitar pukul 9 malam, mereka berlima tiba di basecamp. Udara terasa dingin dan lembab. Lampu-lampu jalan mulai redup. Motor-motor mereka diparkir di halaman basecamp, lalu mereka bersiap mendaftar dan mengisi logistik. Di sebelah warung kecil yang menjual minuman hangat, duduk seorang kakek tua, mengenakan jaket lusuh dan topi rajut. Wajahnya keriput, tapi tatapannya tajam. Ia mengamati kelima sahabat itu dari balik gelas kopi panasnya. Saat mereka selesai memeriksa peralatan, kakek itu menghampiri pelan. "Anak-anak, kalian mau naik ke Arjuno?" tanyanya dengan suara berat. Raka menoleh. "Ya kek, kami mau mendaki." Si kakek mengangguk pelan, lalu memandang Aldi dan Iqbal dengan tatapan lebih lama. "Nak, kalau kalian naik ke gunung ini,
jaga sikap, jaga lisan, jangan ngomong yang enggak-enggak. Purwosari ini bukan jalur biasa. Ini jalur yang dilindungi, bukan cuma oleh alam, tapi oleh yang tak kasat mata. Ucapnya pelan. Iqbal langsung tertawa kecil, menahan geli. Tenang kek, kita sopan kok. Paling juga cuma ngajak setan yang ngopi, katanya sambil menyikut Aldi. Aldi pun ikut menimpali. Kalau mereka muncul, saya ajak join camping kek. Nggak usah khawatir. Mendengar itu, kakek tua itu hanya diam. Tatapannya berubah sendu. Seakan ingin bicara lebih banyak, tapi urung. Ia melangkah mundur perlahan, lalu duduk kembali di dekat warung. Fajar yang menyaksikan itu mengusap tengkuknya. Kalian jangan gitu deh. Masa ngeledek orang tua, apalagi kakek-kakek kayak gitu. Mungkin aja dia tahu sesuatu. Aldi menjawab sambil mengangkat bahu. Ya elah Jar, hidup tuh jangan terlalu serius. Kita cuma naik gunung, bukan masuk dunia gaib. Malam itu mereka menginap di base camp, tidur di ruang istirahat sederhana dengan alas tipis dan hawa dingin yang mulai meresap ke tulang. Namun malam itu juga kakek tua itu masih duduk di dekat warung, memandangi arah hutan dengan tatapan kosong. Mulutnya komat kamit, seperti membaca doa atau mengirimkan pesan kepada sesuatu yang berada di dalam gelapnya hutan Arjuno. Sementara 5 sahabat itu tertidur lelap, tak menyadari bahwa sejak saat itu perjalanan mereka telah dicatat oleh penjaga-penjaga alam yang tak terlihat. Pagi menyapa dengan kabut tipis yang menggantung rendah di sekitar base camp. Hawa dingin masih melekat di kulit, menusuk pelan namun konsisten. Matahari baru saja terbit, sinarnya memecah langit timur dengan warna jingga keemasan yang menggurat tipis di balik pepohonan. 5 sahabat itu mulai bersiap, satu persatu merapikan carrier, memeriksa ulang perlengkapan, dan menyantap sarapan ringan yang mereka beli dari warung dekat base camp. Roti, mie instan, dan kopi panas. Suasana pagi itu masih terasa ringan, seolah tidak ada tanda apa-apa. Tapi di pojok warung, kakek tua dari semalam masih ada, duduk diam, menatap mereka dengan mata yang penuh pesan. Tak ada kata, hanya tatapan panjang yang terasa ganjil. Tapi seperti sebelumnya, Aldi dan Iqbal hanya menyikapinya dengan senyuman iseng, seolah itu hal sepele. Pukul 6:15 pagi, langkah pertama mereka menapaki jalur Purwosari, jalur yang terkenal sebagai jalur spiritual, tempat petilasan, semedi, dan arca-arca leluhur masa lalu. Tapi pagi itu mereka hanya memandangnya sebagai jalur pendakian biasa. Perjalanan dimulai dari jalanan batu yang melewati kebun warga. Udara masih segar, bau tanah basah tercampur aroma dedaunan yang mengering. Suara burung terdengar di kejauhan, menambah suasana damai. Lihat, ini baru pendakian yang punya vibes, kata Aldi sambil mengangkat kamera kecil di tangannya, merekam langkah mereka yang mantap. Iqbal ikut tertawa. Nanti, kalau sampai pos 4, kita bikin vlog horor. Judulnya, Dikejar Kuntilanak di Jalur Arjuno. Fajar yang berjalan di belakang menghela napas pelan. Raka menoleh sekilas, lalu menepuk bahunya. Biarin aja dulu, sabar aja Jar, bisiknya. Setelah 60 menit berjalan, mereka sampai di pos 1, Ontubugo. Sebuah dataran kecil dengan tempat istirahat dari kayu. Mereka berhenti sebentar, membuka botol air minum, dan melepas beban dari bahu. Di sana, tak ada yang aneh. Jalur masih bersahabat. Hutan belum terlalu rapat. Pendakian masih terasa seperti tamasya. Ayo jalan, istirahatnya jangan lama-lama, masih jauh bro, kata Yoga sambil menyandangkan kembali carriernya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalur mulai sedikit menanjak, pohon-pohon pinus mulai mendominasi pandangan. Suasana mulai lebih hening, terkadang hanya suara ranting patah di bawah langkah mereka yang terdengar. Sekitar 2 jam 30 menit kemudian, mereka tiba di pos 2, Tampuono. Tempat ini berbeda, lebih teduh, lebih sepi.
Ada sebuah sendang kecil di sisi kiri jalur. Airnya jernih, tapi diam, terlalu diam. Tidak ada suara gemericik. Tidak ada serangga di sekitarnya. Seolah tempat itu memisahkan diri dari kehidupan di sekitarnya. Di dekat sendang, berdiri bangunan kayu kecil, tertulis di plang tua yang menggantung petilasan Eyang Sekutrem dan sendang Dewi Kunti. Raka memandangi tulisan itu lama. Bro, ini tempat keramat ya? Fajar mengangguk. Iya, gue pernah baca. Orang-orang sering semedi di sini. Katanya, sendangnya dulu tempat mandi tokoh pewayangan. Aldi mendekat, menatap air sendang. Tapi airnya bau tanah ya. Katanya, tempat bidadari mandi. Tapi kok kayak kolam lumpur? Ucapnya sambil meringis. Iqbal tertawa. Mungkin bidadarinya udah tua. Mandinya jarang. Yoga langsung menegur, agak keras. Udahlah, kalian jangan sompral. Aldi menoleh dengan ekspresi santai. Cuma bercanda bro, nggak niat macem-macem. Mereka beristirahat sebentar, mengisi ulang botol minum dari mata air sendang Dewi Kunti. Beberapa dari mereka duduk bersandar di pohon, melepas lelah sambil memotret sekitar. Namun, Raka merasa ada yang ganjil. Sejak mereka tiba di pos ini, udara terasa lebih berat. Seperti menekan dada, bukan karena lelah, tapi ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia mencoba mengabaikannya, tapi dalam hati kecilnya, alarm itu berbunyi pelan. Setelah istirahat sekitar 20 menit, mereka kembali bersiap. Jalur berikutnya menuju pos 3, Eyang Sakri. Mereka mulai menanjak dengan sudut yang lebih curam. Vegetasi makin rapat, semak-semak makin tinggi. Akar-akar pohon muncul dari tanah, melilit seperti tali. Perjalanan mulai terasa lebih hening. Aldi dan Iqbal masih sempat bercanda, tapi tidak sekeras sebelumnya. Entah karena lelah atau karena perlahan, suasana sekitar mulai berubah. Namun sejauh itu, belum ada kejadian aneh. Belum ada gangguan, hanya perasaan tidak nyaman yang mulai merambat pelan, seperti udara dingin yang masuk dari sela-sela kerah baju. Mereka masih berjalan beriringan, menyusuri jalur kecil yang mengarah semakin dalam ke perut hutan. Di antara pohon-pohon tua, dedaunan kering, dan suara langkah mereka sendiri yang terdengar lebih nyaring dari biasanya. Satu hal yang mereka belum sadari sepenuhnya, mereka tidak sendirian. Perjalanan menuju pos 3 Eyang Sakri mulai terasa berat. Jalur makin menanjak, tanahnya bercampur akar dan bebatuan kecil yang mudah lepas. Pohon-pohon besar berdiri di kanan kiri, seolah memagari langkah mereka. Sinar matahari mulai tertahan oleh rimbunnya dedaunan di atas kepala. Langit yang sebelumnya cerah perlahan berubah kelabu. Meskipun belum ada tanda hujan, udara mulai terasa dingin. Langkah demi langkah, 5 sahabat itu terus mendaki. Iqbal masih sesekali bercanda, tapi kini volumenya menurun. Aldi sesekali merekam suasana dengan kameranya. Meski tatapannya mulai sering mengarah ke semak-semak, seolah mencari sesuatu. Raka, Yoga, dan Fajar berjalan lebih hati-hati. Mereka belum bicara banyak sejak meninggalkan pos 2. Butuh sekitar 4 jam sebelum akhirnya mereka tiba di sebuah area terbuka yang sunyi. Di depannya, berdiri sebuah bangunan sederhana berwarna hijau. Di sampingnya, ada 2 batu persegi, seperti batu nisan yang berdekatan, dengan tulisan Eyang Noyo Genggong dan Eyang Sabdopalen. Di depan tulisan tersebut, terdapat dupa yang menancap pada botol air mineral. Dan plang bertuliskan, Pos 3, Eyang Sakri. Raka menghentikan langkah. Nafasnya masih teratur, tapi matanya tak lepas dari batu prasasti besar di dalam bangunan hijau tersebut yang pintunya terbuka. Ada rasa aneh yang menyelusup pelan, bukan takut, tapi seperti diobservasi. Ini dia, pos 3, ucap Fajar pelan. Tempatnya sepi banget, sahut Yoga. Iqbal menghampiri batu besar itu, menyorotnya dengan senter kecil. Meski masih siang, entah kenapa, cahaya terasa lebih cepat redup di sekitar batu itu.
kalau disuruh tidur di sini? Sendirian, semalam. Lu berani gak, Di? Tanya Iqbal sambil tertawa kecil. Aldi nyengir, lalu menjawab, berani dong, asal ada signal, biar bisa bikin konten horor nginap bareng Eyang gaib. Raka langsung menoleh tajam. Serius, kalian, ini tempat orang zaman dulu semedi, jangan main-main deh. Aldi mengangkat tangan. Ya elah, santai aja, kan cuma bercanda. Lagian, katanya setan gak baper kan? Ucapan itu membuat suasana diam sesaat. Bahkan angin pun berhenti bergerak. Tidak ada suara, tidak ada gerak. Hutan seakan menahan napas. Hanya terdengar detak jam digital di pergelangan tangan Iqbal. Lalu, suara ranting patah terdengar dari arah belakang. Mereka semua menoleh. Tak ada siapa-siapa, tak ada hewan, tak ada pendaki lain. Aldi berusaha mencairkan suasana. Mungkin tikus hutan, ucapnya pelan. Namun tatapan Raka dan Yoga mulai berubah serius. Sesuatu di udara terasa tidak seperti sebelumnya. Tekanan, getaran halus yang tak kasat mata, seperti berdiri di dekat pengeras suara yang menyala tanpa bunyi. Mereka memutuskan istirahat sebentar di pos ketiga, duduk di batu-batu sekitar, meminum air, dan memeriksa logistik. Tapi tak satu pun dari mereka yang berbicara banyak. Semua lebih sibuk dengan pikiran masing-masing. Beberapa menit kemudian, Aldi berdiri. Yuk bro, kita lanjut. Sebelum semakin sore. Iqbal setuju. Ayo, semangat bro. Puncaknya masih jauh. Mereka kembali berjalan. Langkah awal terasa biasa. Jalur mulai menurun sebentar sebelum menanjak lagi. Tapi setelah berjalan sekitar 10 menit, Raka mulai merasa aneh. Tunggu, katanya sambil berhenti. Ada yang aneh nggak sama jalurnya? Tanyanya sambil menoleh ke belakang. Semua ikut berhenti. Mereka melihat ke sekitar. Tanah tempat mereka berdiri dipenuhi akar-akar pohon yang lebih besar dari sebelumnya. Batu-batu besar terlihat lebih sering muncul di sepanjang jalur. Dan yang paling aneh, kabut mulai muncul. Padahal masih siang, tapi kabut mulai menggulung di antara pepohonan. Bukan kabut biasa, kabut ini tebal, putih pekat, tapi hanya muncul di depan mereka, seolah memanggil. Perasaan tadi nggak ada kabut deh, ucap Yoga. Namanya juga hutan, mungkin uap tanah, jawab Aldi, santai. Namun Fajar merasakan hal lain. Ia menepuk bahu Aldi pelan. Gue ngerasa jalurnya beda, Di. Tadi pas naik ke pos 3, gak ada jalur yang serapat ini. Iqbal terkekeh. Bro, kalian ini makin ke atas makin parno. Tenang, nanti juga nyampe pos keempat, di sana bisa ngopi santai. Tapi saat mereka kembali melangkah, suasana mulai berubah drastis. Pohon-pohon di kanan kiri semakin rapat, dedaunan tampak lebih gelap. Langkah kaki mereka menjadi lebih berat, meski tanjakan tak seberapa curam. Aroma tanah basah kini bercampur sesuatu yang aneh, seperti bau dupa. Atau mungkin kemenyan. Kabut makin tebal, terlalu tebal. Dan yang paling mengganggu, tak ada suara. Burung-burung yang tadi ramai kini hilang. Tak ada jangkrik, tak ada desir angin. Hanya suara langkah mereka sendiri yang terdengar, seperti gema dalam lorong hutan. Ini udah gak wajar, ucap Raka. Yoga menambahkan, gue ngerasa kayak diawasi. Fajar berhenti dan menatap ke atas. Di sela kabut, dia melihat bayangan hitam berdiri di salah satu dahan. Tapi saat ia berkedip, bayangan itu hilang. Gua kayak lihat sesuatu tadi di atas, ucapnya pelan. Sudah, jangan halu bro, sahut Iqbal yang mulai tampak tidak senyaman sebelumnya. Meski masih mencoba bersikap biasa, Iqbal kini lebih sering menoleh ke belakang. Aldi juga mulai diam. Candaannya menguap. Tak ada tawa lagi, hanya napas berat dan tatapan gelisah. Setelah lebih dari 2 jam berjalan dari pos 3 dengan diselimuti kabut, mereka sampai di sebuah dataran. Tampak tempat biasa orang-orang melakukan ritual
atau syukuran. Di situs ini terdapat sebuah arca yang diselimuti kain putih. Di depan situs ini dibangun tempat menghadap ke batu yang digunakan duduk oleh peziarah. Di antara situs Eyang Semar terdapat 3 payung berwarna kuning emas, payung bermotif hitam dan putih yang mencirikan dari agama Hindu, serta payung berwarna putih. Akhirnya mereka sampai di pos 4 Eyang Semar, tapi tempat itu kosong. Tak ada pendaki, tak ada suara, tak ada tenda atau orang-orang yang beristirahat di pondokan sekitar. Padahal pagi tadi mereka melihat beberapa kelompok pendaki lain yang lebih dulu naik. Tapi di sini hanya mereka berlima dan kabut yang tak juga menghilang. Iqbal mencoba bercanda lagi. Wah, eksklusif nih. Kayak pesan tempat camping pribadi. Tapi tidak ada yang tertawa. Karena kabut yang tak kunjung hilang, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sana dan memutuskan untuk bermalam di pos keempat dengan langkah yang cepat. Tapi mereka tahu ada yang salah. Tapi mereka terlalu lelah dan mungkin terlalu takut untuk mengakuinya. Mereka tidak sadar mereka telah keluar dari jalur yang seharusnya. Senja datang perlahan. Kabut masih menggantung pekat, menyelimuti seluruh area pos 4 Eyang Semar. Tak ada angin, tak ada suara burung. Hutan yang biasanya hidup kini terasa mati. Dataran tempat mereka mendirikan tenda pun tampak berbeda. Dingin, sepi, terlalu sepi. Tenda berdiri di tengah rerumputan yang sudah mulai menguning. Api kecil menyala dari kompor portabel. Air mendidih di dalam panci, mengepul pelan. Bau kopi dan mie instan bercampur dengan aroma hutan yang lembab dan sunyi. Sore itu, mereka berlima duduk melingkar di depan tenda, mencoba mengusir kegelisahan yang entah sejak kapan mulai tumbuh. Lo semua ngerasa aneh gak sih? Tanya Yoga pelan, memecah keheningan. Bukan ngerasa aneh lagi, yo. Jawab Fajar. Gue yakin, jalur yang kita lewati tadi bukan jalur resmi. Raka mengangguk. Kita kayak dialihin. Jalannya beda. Suasananya juga beda. Iqbal mengangkat bahu, mencoba tetap tenang. Mungkin kabutnya yang bikin kelihatan beda. Aldi menambahkan sambil menyeruput kopi. Iya, gak usah dibawa parno. Yang penting kita gak tersesat kan? Fajar menatap Aldi tajam. Lo yakin kita gak tersesat? Lihat sekeliling, gak ada pendaki lain. Gak ada suara, bahkan suara ranting patah pun gak ada. Aldi tertawa pelan, sedikit memaksa. Santai bro, setannya lagi libur kali. Ucapan itu membuat Raka langsung berdiri. Suaranya meninggi. Udah, lo berdua dari awal pendakian gak berhenti bercanda soal beginian. Ini bukan tempat buat lelucon. Aldi terdiam. Iqbal ikut menunduk. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang membalas dengan candaan. Malam pun datang. Langit di atas hutan Arjuno nyaris tak terlihat. Kabut masih tebal, bahkan makin padat. Udara makin dingin. Mereka masuk ke dalam tenda. 5 orang dalam satu tenda dom ukuran sedang. Ruang sempit itu kini terasa seperti tempat perlindungan terakhir di tengah hutan asing. Mereka mencoba mengalihkan suasana, bercerita, tertawa kecil. Tapi tetap ada rasa canggung yang menggantung hingga Iqbal kembali membuka mulut. Gue punya cerita horor pendakian, mau denger gak? Fajar langsung menoleh tajam. Jangan Bal, udah malam. Jangan mancing yang aneh-aneh. Tapi Aldi malah menyahut. Ayo Bal, cerita aja. Biar sekalian nyamperin yang dengerin. Dan Iqbal pun mulai bercerita tentang pendaki yang hilang karena menyepelekan arwah penjaga gunung, tentang suara gamelan yang muncul dari tengah hutan, dan tentang pendaki yang akhirnya ditemukan duduk di depan candi dengan wajah kosong dan mata terbuka tak berkedip. Mereka tertawa pelan, tapi tidak lama. Tiba-tiba terdengar suara lembut, mengalun, samar, tapi jelas. Suara gamelan, alunan kendang, saron, dan gong mengalun pelan.
seperti datang dari kejauhan. Tapi suara itu tidak konsisten, kadang seperti dekat, kadang seperti jauh. Mereka semua saling menatap, tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak, hanya suara gamelan yang kini terdengar semakin nyata. Raka yang paling awal bereaksi. Ia mengintip dari dalam tenda, membuka sedikit resleting bagian atas. Matanya menatap gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada pergerakan. Tapi suara itu masih ada. Aldi mencoba memecah hening. Mungkin itu pendaki lain, nyalain speaker buat seru-seruan. Namun tak ada yang menjawab. Suara gamelan perlahan menghilang. Seolah diserap oleh kabut. Mereka akhirnya berbaring. Satu persatu mencoba tidur. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa terlelap. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Suasana kembali senyap. Hanya ada suara napas dan desahan udara dari luar tenda yang terasa menusuk. Tiba-tiba, Iqbal menggeliat, duduk perlahan sambil menahan perutnya. Aduh, gue mules bro. Gak kuat, harus ke belakang. Aldi pun ikut bangun. Gue juga nih, tadi makan mie 2 bungkus. Mereka berdua bersiap mengambil senter, tisu, dan pisau lipat kecil untuk jaga-jaga. Raka sempat menawarkan diri menemani, tapi Iqbal menolak. Berdua aja cukup, ntar balik cepet. Mereka pun keluar dari tenda. Kabut masih tebal, suasana luar tampak lebih gelap dari sebelumnya. Lampu senter mereka menjadi satu-satunya cahaya yang membelah kegelapan. Sementara itu di dalam tenda, waktu berlalu dengan cepat. Dan sudah 30 menit, mereka belum kembali. Tak ada suara langkah kembali. Tak ada suara pintu tenda dibuka. Yoga akhirnya duduk dan berbicara. Bro, Iqbal sama Aldi belum balik nih. Raka langsung bangkit. Wajahnya tegang. Udah terlalu lama. Fajar membuka resleting tenda. Angin dingin langsung menerpa wajahnya mereka keluar. Berdiri di luar tenda sambil menyorotkan cahaya ke arah hutan. Iqbal, Aldi, teriak Raka. Sunyi, tak ada jawaban. Namun yang mereka dengar bukan suara sahabat mereka, melainkan gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini lebih dekat, lebih jelas. Alunan itu tak lagi terasa seperti datang dari kejauhan, tapi seperti berputar-putar di sekitar mereka, seolah mengelilingi. Fajar menoleh. Ini gak benar, kita harus cari mereka. Raka, Fajar, dan Yoga pun memutuskan menyusuri jalur sekitar. Mereka membawa senter, jaket, dan pisau kecil, menyusuri jalur tempat Aldi dan Iqbal pergi. Namun, kabut semakin pekat. Senter nyaris tak menembus lebih dari 5 meter ke depan. Langkah mereka terasa berat. Setiap suara ranting patah terasa lebih keras dari seharusnya. Setiap bayangan pohon terlihat seperti sosok berdiri. Tiba-tiba, Fajar berhenti. Di bawah sebuah pohon besar, ia melihat 2 sosok. Aldi dan Iqbal. Mereka berdiri diam, kaku, tidak bergerak. Senter mereka tergeletak di tanah. Wajah mereka pucat, mata terbuka, tapi kosong. Bibir bergetar pelan, tapi tak bersuara. Raka segera mendekat. Iqbal, Aldi, kalian kenapa? Aldi hanya menoleh perlahan. Matanya basah, bibirnya gemetar. Ia berbisik, jangan ikut mereka. Jangan dengerin gamelan. Jangan ikut. Mereka ngajak kita tinggal. Iqbal menangis, tak bisa bicara. Tubuhnya menggigil. Sementara di belakang mereka, kabut bergulung, membentuk bayangan-bayangan gelap seperti manusia. Tapi terlalu tinggi, terlalu sunyi. Mereka harus kembali ke tenda. Tapi saat mereka berbalik arah, jalur itu tidak ada. Tidak ada jejak, tidak ada tanda. Hutan berubah seperti dunia lain. Dan malam itu, petaka pun dimulai. Kabut belum pergi, langit masih gelap. Meskipun jam di pergelangan tangan Fajar menunjukkan pukul 2:30 dini hari.
Tapi waktu seolah tak berlaku di tempat itu. Sejak mereka menemukan Aldi dan Iqbal berdiri kaku di bawah pohon besar, segala hal terasa tidak lagi masuk akal. Mereka berusaha kembali ke tenda, tapi jalurnya hilang. Semua berubah. Pohon-pohon yang tadi mereka lewati sudah tidak ada. Batu penanda arah juga menghilang. Bahkan, suara binatang malam pun tidak terdengar lagi. Yang ada hanya keheningan dan kabut yang menebal seperti tirai tipis yang tidak bisa mereka geser. Langkah mereka lambat. Tidak ada yang bicara. Nafas mulai tak beraturan. Sampai akhirnya, di ujung jalur yang tak dikenali, mereka melihat sesuatu. Lampu kuning temaram seperti cahaya dari lentera atau lampu minyak. Mereka mendekat perlahan dengan harapan tipis. Mungkin itu perkampungan warga. Mungkin mereka bisa meminta bantuan. Mungkin mereka bisa kembali. Tapi saat kabut menipis, pemandangan di depan mereka membungkam segala rasa lega. Sebuah desa. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu dan anyaman bambu tua, berlumut, dan berdiri tak sejajar. Beberapa miring seperti siap roboh. Jalan tanah di tengah desa tampak bersih, terlalu bersih, seolah tak pernah diinjak manusia. Pohon-pohon kering tumbuh tanpa arah. Yang paling aneh, desa itu terlalu sunyi. Tidak ada anjing menggonggong, tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara. Namun dari beberapa rumah, asap tipis terlihat naik ke langit, dan di salah satu beranda rumah, duduk seorang wanita tua, rambutnya putih, panjang dan kusut, matanya tajam tapi kosong, wajahnya penuh keriput. Ia menatap mereka, seolah sudah menunggu. Wanita itu berdiri perlahan. Gerakannya kaku, tanpa bicara, ia menunjuk ke arah rumahnya. "Masuklah, nak." Suaranya parau, nyaris berbisik. "Kalian lelah. Dunia kalian belum bisa menerima kalian kembali." Raka menelan ludah. "Kami cuma tersesat, Nek. Kami gak mau ganggu." Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya membalikkan badan dan masuk ke rumah. Tiba-tiba, pintu rumah-rumah lain terbuka. Satu persatu, orang-orang keluar. Wajah mereka pucat, matanya kosong. Beberapa di antaranya tampak menggandeng anak kecil tanpa ekspresi. Ada yang hanya berdiri diam di ambang pintu. Ada pula yang berjalan perlahan, tapi tidak pernah mendekat. Yoga memegang lengan Fajar erat. "Jar, mereka gak normal." Gue tahu banget," bisik Fajar. Aldi gemetar. "Gue pernah lihat mereka di mimpi gue. Pas malam pertama kita ngecamp, mereka berdiri kayak gini, persis. Mereka melangkah mundur. Tapi suara gamelan kembali terdengar. Bukan seperti sebelumnya. Kini lebih keras, lebih mengalun. Tapi gamelan itu tidak terdengar dari kejauhan. Terdengar dari bawah tanah, seolah ada yang memainkannya dari dalam bumi." Tiba-tiba Aldi menjerit, Jangan lihat mata mereka." Tapi sudah terlambat. Iqbal terpaku, matanya tertuju ke sosok anak kecil yang berdiri di depan salah satu rumah. Anak itu tidak punya wajah, hanya kulit datar, licin, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tapi ia menatap. Meski tak punya mata, Iqbal mulai tertawa, pelan lalu keras, tertawa dan menangis bersamaan. "Dia ngajak gua main. Katanya tempat ini lebih damai," ucap Iqbal sambil menunjuk ke arah pohon besar di tengah desa. Pohon itu menjulang tinggi, hitam, lapuk, dan di sekitarnya tergeletak batu-batu nisan tanpa nama. Dari celah-celah akar pohon, asap putih menyembul pelan. "Gue mau tinggal di sini aja. Gue gak mau pulang," lanjut Iqbal. Raka langsung menampar pipinya. "Anjir, sadar lo, Bal." Iqbal terjatuh, tapi masih tertawa sambil menangis. Yoga berbisik panik. "Kita harus pergi sekarang." Namun jalan yang tadi mereka lewati sudah hilang. Desa itu menutup mereka seperti jebakan tikus.
tidak ada jalan keluar. Hanya rumah-rumah tua, orang-orang tanpa ekspresi, dan suara gamelan dari dalam tanah. Wanita tua yang tadi muncul di awal, kini berdiri di tengah jalan. Kalian bisa tinggal. Tempat ini menerima siapa saja yang lupa pulang. Namun jalan yang tadi mereka lewati sudah hilang. Desa itu menutup mereka seperti jebakan tikus. Tidak ada jalan keluar, hanya rumah-rumah tua, orang-orang tanpa ekspresi, dan suara gamelan dari dalam tanah. Wanita tua yang tadi muncul di awal, kini berdiri di tengah jalan. Kalian bisa tinggal. Tempat ini menerima siapa saja yang lupa pulang. Fajar menatapnya. Kami gak lupa. Kami masih hidup. Wanita itu tersenyum, tapi senyumnya seperti luka yang menganga. Hidup bukan soal bernafas, tapi soal kemana jiwa kalian berpulang. Tiba-tiba, tanah berguncang. Gong berbunyi keras, seolah dipukul tepat di bawah kaki mereka. Kabut berputar seperti pusaran, dan dari balik pepohonan muncul sosok-sosok tinggi besar. Wujudnya hitam, tidak berwajah, tinggi lebih dari 2 meter. Mereka semua berteriak. Aldi menarik Iqbal. Raka memeluk Yoga. Fajar berlari ke arah jalan sempit di sisi kiri desa, berharap itu adalah jalan keluar. Mereka berlari, tak menoleh. Mereka berteriak, menjerit. Kabut mulai buyar. Suara gamelan mengecil. Langkah mereka terasa lebih ringan. Nafas kembali terasa masuk ke paru-paru. Dan saat mereka semua terjatuh, tiba-tiba cahaya pagi muncul. Burung-burung terdengar. Suara ranting patah. Sinar matahari menembus celah dedaunan. Tepat di pinggir alas Lali Jiwo, dengan tubuh lemas, baju kotor, dan mata sayu, beberapa warga dan tim SAR berteriak memanggil. Mereka semua selamat, tapi tidak ada satu pun yang bisa menjelaskan di mana mereka berada sebelumnya. Tim SAR berkata, "Kami cari kalian selama 7 hari. Jalur kalian hilang total, seolah kalian masuk ke dimensi lain." Raka hanya bisa diam. Aldi memandangi telapak tangannya. Di situ masih ada abu putih menempel, seperti abu dupa. Iqbal menolak bicara selama berminggu-minggu. Setiap malam, ia menutup telinganya, seolah mendengar gamelan yang tak bisa didiamkan. Yoga selalu menggambar desa dengan pohon besar. Ia bilang, ada satu pintu yang belum tertutup. Dan Fajar masih bermimpi tentang wanita tua itu, yang berdiri di beranda, menunggu dengan senyum yang menganga. Sejak hari itu, tak satu pun dari mereka pernah mendaki gunung lagi. Terima kasih telah mendengarkan cerita misteri kami sampai akhir. Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe. Ambil sisi positifnya sebagai pengingat untuk selalu menjaga sikap dimanapun berada, dan buang sisi negatifnya jauh-jauh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan hati-hati kalau suatu hari kamu mendengar suara gamelan di tempat yang seharusnya sunyi.